Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Sebabnya pagi hari ini waktu yang ada kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah waktu yang ada kita mau pakai untuk menyembah Tuhan. Kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Di dalam ruangan ini biarlah kita rasakan hadirat Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Kau yang baik Tuhan.
raja Tuhan, Engkaulah yang kudus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Ku ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Ku sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, Bapa, ini kami menyembah-Mu pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, kami datang di rumah-Mu. Kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami menaikkan pujian syukur kami hanya kepada-Mu, karena sampai saat ini kami tetap merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari Engkau pimpin ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Engkau ada bersama kami pagi ini Tuhan. Engkau akan membawa kami untuk meninggikan Tuhan. Biarlah kami fokus hanya kepada Tuhan saja, yang mempunyai segala-galanya dalam hidup kami. Mengurapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ruangan ini, bahkan di tengah-tengah ruang hati kami, agar kami bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini kita patut mengucap syukur ya. Masih sehat? Sehat semua? Haleluya. Karena Tuhan yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Kalau dengar-dengar yang ada di sana-sana, wah si ini, si itu, si ini, waduh. Kemarin saya dengar berita yang nggak mengenakan ya, banyak yang kena COVID di daerah sini. Tapi pagi hari ini kalau kita boleh ada, kita bahkan masih bisa melangkah dalam ibadah. Ini satu anugerah Tuhan. Amin. Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan buat setiap kita untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka.
berdiri ya. Kita mau memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang baik, sangat baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Amin. Haleluya. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh amin. Sungguh amat baik. Oh haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru. Haleluya. Bagiku. Haleluya. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, amin. Sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan kita baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Sampai selama-lamanya Tuhan kita adalah Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Saya akan berikan satu kesaksian, ruang kesaksian buat yang HWA kemarin. Ya, saya persilakan. Shalom. Bagi semuanya. Kami kemarin tanggal 10 bulan Juni, puji Tuhan, Tuhan memberikan kami juga hari pernikahan kami yang ditambahkan lagi sama Tuhan ya 1 tahun. Semua karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, karena memang memelihara satu perkawinan itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Godaan, cobaan selalu menyertai, tapi bersama Tuhan kami percaya semua itu kami atasi dengan pimpinan Tuhan. Dengan banyak perbedaan, suami seperti itu, saya seperti ini, itu juga satu tantangan untuk kami terus maju gitu dan setia di dalam perkawinan yang telah diberkati Tuhan. Apalagi dengan anak-anak ya yang Tuhan titipkan, itu juga satu pergumulan untuk kami mendidik mereka di dalam hidup takut akan Tuhan. Karena bagi kami sebagai orang tua, jadi orang tua itu nggak pernah ada wisuda. Jadi kami terus belajar gitu kan, dengan perkembangan anak-anak kami yang ya setiap fase kami harus terus belajar. Tapi Tuhan Yesus memampukan dan semakin menyempurnakan. Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kalau ada sampai saat ini keluarga, itu semua karena Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita semua juga melangkah di hari-hari ini bukan berarti tidak ada tantangan ya. Tetap ada tantangan, tapi bedanya Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik.
Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, ya amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dan kita tahu bahwa tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya mari siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap Adamu satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Benar Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia. Amin Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Amin Yesus. Aku hanya akan berharap padamu. Mari angkat tangan kanan kita katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh haleluya, haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, haleluya. Mari kita menyembah Dia. Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang memberi kita kekuatan. Dia satu-satunya yang memberi kita pengharapan, pemulihan, kesembuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu. Haleluya,
Engkau tetap bersama kami. Ini iman kami Tuhan Yesus. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. 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 Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Angkat tangan kanan kita, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Oh haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati. Bapak David berdoa firman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Yesus, haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sabda berapi lidah bibir serta mata hati kami, agar supaya setiap taburan firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Nya yang akan menaburkan firman Tuhan. Berkati berapi lidah bibir serta mata hati, agar setiap taburan firman Tuhan kan biasa boleh berbuah di dalam tanah iman hati kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berfirman Bapak, karena kami rindu akan sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau saudara boleh ada, bisa bekerja, bisa menikmati perjalanan, bepergian, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur saudara, kalau saudara masih bisa sehat, masih bisa baik kondisi keadaan saudara, semua karena anugerah Tuhan. Ya, ada beberapa engkongnya anak sekolah minggu, ada satu engkongnya anak sekolah minggu yang terkena COVID saudara. Ya, jadi kemarin anak sekolah minggu tidak bisa ibadah sekolah minggu, kondisi demikian. Saya bertanya-tanya ini, saya nggak tahu kalau di daerah tempatnya Pak Sungkono atau Pak Rudi ada yang kena nggak? Ya, Pak David di daerahnya Pak David, ya. Soalnya di Kerayu 4 ada di daerah sana, ada juga, ya. Walaupun sembunyi-sembunyi nggak diberitahu. COVID-19 ini seperti aib. Ya, kalau ada yang sudah kena langsung, kalau perlu dia keluar dari perumahan, jangan kita yang keluar. Betul ya? Benar saudara, penyakit ini bukan penyakit yang biasa saja, tapi penyakit yang sangat menakutkan. Ya. Kalau sudah menyerang paru-paru, sudah ya. Cuma pertolongan Tuhan saja kalau bisa masih ada.
Kita nggak tahu nih, ada yang sudah cek PCR. Pak, mendingan beli ajak makan bapaknya. PCR itu 800-an, 700 sampai 800. Tes antigen 2,5 ya, 2,5 ya. Mendingan kumpulin 250 berapa makan. Kita nggak tahu, tapi kita percaya kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Jadi jangan main-main, pergunakan waktu yang ada ini saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa cuma satu, saudara, Tuhan jangan sampai saya menulari. Jadi saya pakai masker, saudara. Nggak enak ya, kecuali nanti pasang kaca di sini, jadi tidak kena keluar ya dropnya. Alangkah baiknya kita berjaga-jaga daripada coba-coba ya. Jadi saya di masker ini. Masalahnya kacamata saya ini bukan kaca. Bukan kaca apa ya? Plastik atau apa. Jadi kalau pakai suka berembun ya. Mungkin mesti semprot pakai apa ya? Kaca supaya nggak embun. Itu berbahayanya saudara. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, menghormati bacaan firman Tuhan. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayatnya yang pertama. Pak Rudi bisa kelihatan saya? Tolong baca Pak Rudi. Bisa. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Nama Kain berarti aku mendapat kasih karunia dari Allah. Kain adalah anak pertama Adam dan Hawa. Sekali lagi saudara, nama Kain berarti aku mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dengan memberi nama Kain, Hawa lagi menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena di pasal 3 ya, Adam dan Hawa dikutuk oleh Tuhan. Adam disuruh bekerja yang tadinya enggak bekerja, yang tadinya cuma santai-santai, yang tadinya tinggal menikmati anugerah Tuhan, yang tadinya menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi ketika mereka dikutuk di pasal 3, Adam harus berusaha, Adam harus mencari, Adam harus berkeringatan, Adam harus mengalami yang namanya sakit, Adam harus mengalami yang namanya capek, Adam harus mengalami yang namanya cari uang itu susahnya minta ampun. Bekerja itu gak enak banget, bikin begini gak enaknya sekali. Dan Hawa boleh mengalami yang namanya apa? Susah untuk melahirkan, berbuat dalam melahirkan. Jadi ketika Hawa mendapat anak pertama, dia katakan semua karena kasih anugerah Tuhan. Di saat mereka susah, di saat mereka mengalami persoalan, mereka mendapat satu berkat, mereka mengalami satu pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan Hawa katakan, ketika Kain keluar, lahir, ini semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, saya bertiga. Satu sudah dipanggil Tuhan, jadi tinggal saya. Adik kedua dipanggil Tuhan, adik ketiga yang masih ada perempuan. Adik kedua saudara
Mami cerita sama orang lain, saya cuma dengar, oh begitu. Kenapa? Makanya kalau beli makanan paling banyak porsinya buat adik saya. Ternyata begitu ya. Saudara. Kenapa saudara? Ketika saya lahir, ya, saya ada di posisi orang tua saya lagi punya banyak uang. Ketika adik kedua lahir, tapi saya lagi belajar, lagi menuntut ilmu untuk dapat jabatan lebih tinggi. Jadi pergilah orang tua kami ini ke ujung pandang karena mesti sekolah di sana. Papi itu pelaut, sekolah ambil pangkat. Nah, saudara tinggal sama saudara dari pihak papi, ya. Wah, sudah mulai begini lah ketika lagi sekolah papinya, mami di rumah ngalami yang namanya aduh. Jadi dendamnya itu saudara udah numpuk di sini saudara. Benjolannya gede-gede. Ya. Jadi ngalami yang namanya mau beli susu, ampun mesti bagaimana, ambil air susah. Dapat adik yang ketiga, papi sudah lulus dari pangkat, sudah dapat pangkat. Pindah ke Jakarta, sudah menikmati. Adik nomor 3 itu menikmati, papi sudah naik pangkat. Ya. Teringatlah saya tentang kisahnya Samuel, anaknya Ibu Hana, bukan yang di Alkitab. Ibu Samuel, Ibu Hana katakan, kenapa? Sampai Paulus dia bilang, kenapa lebih sayang sama yang Samuel ini? Iya lagi nggak ada punya apa-apa, betul ya? Sama saudara. Ya. Adik saya nomor 2 nggak ngalami yang namanya minum susu enak apa semua. Ya. Tapi herannya adik saya yang nomor 2 itu badannya lebih gede saudara. Ya. Saudara, Kain lahir, Allah katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kita semua ada karena pertolongan Tuhan. Apa yang kita boleh alami, kita rasakan semua karena pertolongan Tuhan. Waktu lalu saya baca di nonton televisi saudara, ada 2 anak. Saya nggak lupa umur berapa itu ya. Tapi sudah 4 kali mencuri motor saudara. Hebat, dia nggak jual saudara. Masalahnya orang tuanya tuh nggak tahu nih anak bawa motor ke rumah, nggak tahu. Ketika motor yang keempat keciri sama yang punya motor, itu kaca spionnya dia cabut, plat nomor dia cabut, tapi yang punya motor keciri, oh ini motor saya nih. Ketika ditangkap saudara 2 anak ini masih umur 8-9 tahun, ditanya kenapa udah mencuri? Wah, buat sok-sokan, buat jago-jagoan. Polisi yang nangkap bingung saudara. Ini anak umur 8-9 tahun bisa ngomong begitu. Untuk sok-sokan, untuk jago-jagoan. Untuk katakan, woi gua dong udah bisa curi 4 motor. Saya bilang nih orang tuanya gimana ya? Kain juga demikian. Pasal ayat yang kedua dari pasal keempat kitab Kejadian ini, kalau saudara baca sampai akhir seterusnya, ya, kehidupan daripada Kain tidak mencerminkan semua karena anugerah Tuhan. Ketika Kain dan adiknya siapa? Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Bapa di surga. Udah bagus nih, Kain kasih persembahan sama Tuhan, ucapan syukur. Aduh terima kasih Tuhan, usaha saya diberkati Tuhan, saya mau persembahkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan lihat, oh enggak, yang paling bagus adikmu Habel. Terjadilah apa saudara? Kain mulai dendam sama adiknya. Tapi firman Tuhan datang kepada Kain. Dia bilang begini saudara, Kain, apakah mukamu tidak berseri?
apakah mukamu tidak akan bersukacita ketika engkau berbuat baik? Coba ayatnya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima atau keenam? Terus ayat yang keenam. Nah, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, apa? Setan udah nuntut, udah ngintip di depan pintu. Ternyata kalau kita nggak berbuat baik, saudara, dosa lagi ngintip gitu. Ini setan lagi ngintip. Setan itu identiknya berbuat jahat. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Ayat selanjutnya, saudara, yang seterusnya, diajaklah. Ya. Bel, ayo jalan-jalan yuk Bel. Kemana? Ke Padang, kita main-main. Sampai di Padang, apa yang jadi? Dibunuhlah Habel. Ketika dibunuh, saudara, Tuhan berfirman, Kain, adikmu mana? Adikmu di mana? Nggak tahu Tuhan. Ini darahnya sudah berteriak kepadaku. Saudara, saya mau katakan begini. Kain tadi adalah anak karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Seorang anak lahir, dia pasti bawa nama bapaknya, nama keluarga. Betul ya? Kemana-mana dia akan diberitahu, oh ini anaknya si ini, oh ini anaknya si ini. Tapi saya mau katakan, ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita punya Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ini anak saya. Ketika kita ada masalah, ada persoalan, Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Masalahnya begini, saudara. Kehidupan Kain ternyata tidak memancarkan ucapan syukur daripada ibunya. Kain tidak memberi beritahu kepada jati dirinya bahwa dia adalah semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Marilah kita boleh mengalami lebih banyak anugerah Tuhan. Untuk apa? Tetap percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah kasih Tuhan. Jadi ketika kita boleh berkata semua karena anugerah Tuhan, marilah kita berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang boleh berkata semua karena anugerah Tuhan. Tadi saya katakan, saudara, kita boleh ada semua karena Tuhan. Kita masih bisa bekerja, berusaha, masih bisa makan, masih bisa minum, itu semua karena anugerah Tuhan. Baru-baru ini saya diberitahu ada teman punya sepupu, saudara, masuk rumah sakit. Aduh, sudah ya. Ketika itu obat selang untuk bantu pernafasan masuk ke tenggorokan sini, saudara, itu masukin aja udah sakit sekali. Untuk apa, saudara? Cuma bantu nafas. Hari Rabu kemarin, saudara, 40 hari sepupu saya waktu mereka datang. Ketika sudah meninggal, saudara, dia cuma hidup oleh cuma karena ini, saudara, mesin. Jadi ketika mesinnya dimatiin, saudara, matilah orangnya. Saudara bisa bayangkan sekali dia putar mesinnya itu berapa bayarnya. Gak usah bilang-bilang, itu yang sediain Tuhan. Bilang gue, istrinya bilang, saya nggak tahu bagaimana bayarnya,
Tapi saya percaya Tuhan sudah sediakan. Saudara pakai mesinnya mati aja, atau korslet, atau mati lampu aja, selesai saudara. Aduh, jadi gimana? Panggilin keluarga bagaimana? Udah tetap aja biarin, nggak usah dimatiin. Panggil anak-anak, jangan dimatiin, biarin aja. Jadi kita ini tapi hidupnya cuma karena mesin. Kalau saudara masih bisa bernafas dengan baik, mari kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kain tidak memancarkan sebagai anak yang dikatakan oleh orang tuanya, yang lahir karena pertolongan Tuhan. Ada anak yang tidak tahu mengucap syukur. Orang tua susah, orang tua bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa makan, bisa minum. Tapi kadang-kala anak cuma pakai buat apa saudara? Minta duit, buat rokok lah, buat apalah. Aduh, keselnya minta ampun. Udah kayak bisa apa namanya itu, saya bilang udah bisa bakar duit. Kalau udah bisa kerja, cari duit, mau diapain juga duitnya boleh aja. Betul ya? Tapi kalau masih tinggal sama orang tua, masih berharap sama orang tua, mari pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana pertanyaannya saudara? Saya garis bawahi begini saudara. Mari kita renungkan pelajaran hidup kita. Bukankah semuanya cuma karena kasih anugerah Tuhan? Kalau mau bilang saudara, keluarga Pak Sungkono, aduh saya berdoa benar-benar, sampai nangis. Cihana datang ke sini cerita, beginilah. Mohon maaf ya, buka sedikit ya. Mau anak mau sekolah saudara, bawa surat sakti dari gereja. Untuk apa saudara? Minta keringanan. Keringanannya apa? Keringanan yang memang benar-benar ringan saudara. Bayar uang sekolah semampunya. Saya bilang ini sekolahnya sendiri atau sekolah bapaknya atau sekolah. Orang lain kok nggak bisa? Itu semua karena kasih karunia Tuhan. 2 tahun saudara ke belakang, aduh saya lihat bagaimana pengorbanan, pengalaman yang dialami oleh Pak Sungkono keluarga. Tapi masuk di tahun 2000 luar biasa. 2000 apa 2019? Ya, Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan sudah bereskan semua. Anak bisa kerja, ya, dapat sesuatu berkat yang gak bisa dipikirkan, bisa Tuhan adakan semua, ya. Derek bisa dapat nilai yang lebih baik, semua karena anugerah Tuhan. Ya. Mari kita kilas balik ke dalam kehidupan kita, renungkan perjalanan kehidupan kita. Sudahkah kita memancarkan bahwa kita ini hidup oleh karena anugerah kasih Tuhan? Menurut kesaksian Pak Yohanes, diteleponin pasti ada maunya sama keluarga. Mas, pinjam duit mas, sudah tahu awal bulan. Tapi sekarang mas, tolong doain saya mas, saya ada masalah. Luar biasa ya. Dulu cowoknya cuma minta uang, sekarang mas, panggilnya mas atau apa ya? Bejo atau apa? Sekarang saudara saya dengar dipanggil mintain doa, doain saya, doain anak saya, doain keluarga saya. Mas saya lagi sakit, tolong doain saudara. Ini agamanya di seberang saudara, seberang ya. Saya minta tolong sama kita.
Kalau kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Boleh menikmati hal yang baik dari Tuhan. Kalau saudara dengar kesaksian Ibu Lili Amelia, meninggal sama suami, itu masih umurnya masih ayu ting ting lah, masih muda, anak-anaknya masih kecil-kecil. Saya dengar kesaksian dari anak-anak yang pertama sampai yang kedua pulang sekolah saudara jualan kacang, jualan es, tapi bisa sampai sekarang bisa berumah tangga, semua karena anugerah Tuhan. Saya nggak bisa cukup banyak ya, belum terlalu kenal lama sama Pak Rudi, Bu Ai, ya. Ibu Lulu tadinya rumahnya cuma satu, sekarang rumahnya 2, punya minimarket lagi. Tadinya saudara nggak tahu mau bikin apa, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah kerjakan. Ya. Tadinya cuma satu rit, sudah banyak. Saya percaya saudara, kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, bisa ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari pancarkan benar bahwa ini saya boleh hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Belajar dari Kain. Kain lahir dari orang tua yang lagi susah, yang mengalami sesuatu beban begitu berat. Ketika Kain lahir, Hawa katakan semua karena pertolongan Tuhan. Di saat susah, ada satu kehidupan yang membangkitkan Adam dan Hawa untuk boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, walaupun Tuhan mengusir mereka. Tapi sayang sekali, Kain tidak memancarkan sebagai anak yang mengucap syukur. Apa sih pelajaran yang kita bisa dapat dari Kain ini, saudara? Ada 2. Yang pertama, mari sepanjang hidup dan kehidupan kita sepanjang hari ini, yang pertama, jangan iri saudara. Kain iri, kok persembahan saya nggak diterima Tuhan, cuma adik saya. Iri, akibat iri dia bunuh saudara. Ada begitu banyak orang karena iri dia bunuh pekerjaan usaha orang. Karena iri dia memanipulasi perbuatan orang lain. Karena iri orang bisa melakukan yang tidak baik kepada orang lain. Sebagai anak Tuhan yang boleh berkata semua karena anugerah Tuhan, mari jangan pernah kita iri kepada orang lain. Kalau orang diberkati, puji Tuhan, pasti giliran saya ada waktunya. Amin. Berkata begitu karena kita percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Saya pernah mengangkat ini saudara. Jangan pernah iri. Saya sudah setia ibadah, saya sudah setia berdoa, saya sudah setia melayani Tuhan. Kenapa yang gak setia ini kok enak-enak banget hidupnya? Jangan iri saudara. Tetap percaya Tuhan punya waktu yang baik untuk memberkati saudara. Amin. Tetap percaya. Ya. Iri hati tidak akan menambah berkatmu, malah mengurangi berkatmu. Yang kedua, ya, tetap berbuat baik. Orang yang memancarkan kasih karunia Allah, hidupnya harus berbuat baik untuk mulai mengalami lebih baik lagi dalam kehidupan. Lagi susah, tetap berbuat baik. Lagi tidak bisa berbuat apa-apa, tetap berbuat baik. Karena apa saudara? Ketika kita berbuat baik, ada kenangan yang luar biasa. Ada hal yang luar biasa. Ada satu ayat dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 1-3. Saudara, saya baca saja ya. Galatia pasal 3 ayat 1-3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersonakanmu?
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Ayat ini yang saya suka, ya. Ayat yang ketiga. Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Kita lahir karena ucapan syukur orang tua. Mari kita akhiri pertandingan hidup kita dengan berbuat baik. Amin. Kita lahir karena anugerah kasih Tuhan. Kita boleh ada sampai umur sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan. Jangan akhiri hidupan kita menjelekkan nama Tuhan. Jangan akhiri pertandingan hidupan kita. Di depan makam kita orang-orang bilang, wah curang, dia udah mati belum bayar utang. Wah ini orang ini nih yang berbuat sama saya begini. Orang ini begini-begini. Aduh saudara, yang dengar mah kita nggak, yang sudah dipanggil Tuhan nggak dengar apa-apa. Tapi yang dengar siapa saudara? Istri, anak, suami, ya, keluarga yang lain. Kasihan malu, takut. Nanti ditanyain, Pak, kenal nggak sama ini? Enggak, saya cuma melayani. Tetangga saya mah cuma kasihan aja mau datang. Padahal masih keluarga. Kalau hidupan kita tidak memancarkan kasih karunia Tuhan, bagaimana kita boleh menghadap kepada Tuhan? Mari sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita boleh ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Pancarkan kehidupanmu dalam kehidupanmu sehari-hari untuk boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan iri, tetap berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagu yang saya ada begitu banyak lagu tentang kasih karunia. Ku ada semua karena anugerah Tuhan. Ya. Ku ada sebab kasih karunia-Mu. Ada lagunya. Ku ada, ya, sebab anugerah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ku berterima
Mari kita tutup mata jasmani kita. Pertanyaannya kembali datang kepada kita, bahwa kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bawa motor, bawa mobil, berkendara, masih bisa kesana kemari, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Mari, kalau kita sudah tahu kita hidup karena anugerah kasih Tuhan, jangan pakai kasih karunia Tuhan itu dengan sia-sia. Jangan iri dengan orang lain. Jangan marah kepada orang lain. Mari tetap berbuat baik. Lagi susah, lagi sulit, lagi diejek, dihina, diapain saja, tetap berbuat baik. Perbuatan baikmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang melihat, Tuhan juga yang akan membalas. Percayalah bahwa kita masih bisa ada sampai saat ini. Saya tahu ada maksud rencana Tuhan dalam kehidupanmu, untuk boleh lebih lagi mengalami betapa kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Bersyukurlah, sebab semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati hari ini, menikmati kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ibu Hana Sungkono berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sekarang ku kan memujimu selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Kami sudah menerima berkat Tuhan. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Benar Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu kami masih boleh ada sampai pada hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terpuji namamu. Biar kehidupan kami ini boleh semakin berguna pekerjaan-Mu dan berbuat baik kepada orang lain Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayanan dan berkati keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, silakan duduk Ibu. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Korban persembahan kedua dijalankan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada bekerja di ladang Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
atur waktu ya sama tante untuk belajar main musik supaya bisa mimpin dalam ibadah nanti ya, aturan ya, bisa main musik nanti ya. Mesti berapa kali latihan supaya bisa tampil ya. Saya percaya main musiknya sudah, yang belum mungkin PD-nya mungkin ya. Soalnya kalau cuma dilihat teman-temannya bisa, tapi kalau sudah orang tua sudah lebih banyak mungkin grogi ya. Jadi mesti berapa kali latihan bisa apa? Saya percaya semua pasti baik ya. Inilah dibesarin saudara supaya bisa ada singer atau apa bisa membantu ya memimpin pujian supaya lebih baik lagi, lebih semangat lagi ya. Puji Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Mungkin juga nanti bapak-bapak yang pimpin pujian, bapak-bapak yang singer main musik ya. Kalau nggak ada yang bisa, tadi saya kemarin bilang ada kerecekan ya. Kalau nggak ada yang bisa main gitar, main keyboard, ada kerecekan bisa. Itu saja. Jadi nanti dari sama Kevin bisa nanti cari waktu sama tante ya. Itu saja. Saudara tetap jangan remehkan pandemi COVID-19 ya. Tetap jaga kondisi saudara. Ingat saudara, kalau ada keluarga yang mengasihi saudara di rumah ya, lindungi saudara dengan baik ya. Kemana-mana ya. Dulu saya risih kalau ada orang mau duduk aja semprot-semprot ya. Pakai kursinya lah apa semua, cuci tangan apa semua. Tapi sekarang saya ngikut-ngikut. Habis dari mana, habis bulu tangkis saudara saya semprot-semprot. Atau sabun tangan apa semua. Kalau di gua ada tempat cuci tangan sama itu, saya kadang cuci muka beresin gitu. Ya karena saya pengen jaga. Main bulu tangkis itu popnya sudah 4 orang yang pegang. Iya, ambil kasih sudah 4 orang. Saya saja sudah pegang. Jaga saudara. Ya. Saudara naik apa, pegang apa saudara, ingat. Ya. Jangan sampai lupa untuk tetap cuci tangan. Bersihkan diri saudara. Ya. Itu saja yang kami bisa ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Saya undang para majelis ya. Kita tampil ke depan berdoa buat Ibu Ai yang Derek juga berulang tahun tanggal 9 atau tanggal 10 ya? 9. Hah? Derek mau bersaksi. Kemarin sudah bersaksi belum Sabtu? Hah? Belum. Sini ya Derek. Itu ada oma-oma nonton. Siapa tahu oma-oma nonton di itu mau mengucap syukur aja sama Tuhan udah ditambahin 1 tahun lagi dikasih kesehatan. Umur berapa? Umur 16. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Lecek. Mas jangan begitu, anaknya yang cewek masih umur kecil mas. Belum. Kalau anaknya udah gede boleh tanya umur. Kerjanya bapaknya siapa Pak? Ini belum. Mari sebelum kita bangkit berdiri, akan tamatkan ibadah kita. Ibu Ai, Derek bisa ambil bagian. Ya, kita akan berdoa buat mereka. Terima kasih, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan. Mungkin boleh berlutut. Baik. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerahmu buat hidupku sekarang.
Tuhan begitu baik atas kehidupan kami semua. Terlebih begitu luar biasa kebaikan Tuhan bagi Bu Ai yang ada Tuhan. Karena Tuhan sudah tambahkan usia pernikahannya semua karena anugerah Tuhan. Apa yang dia sudah saksikan, apa yang dia sudah sampaikan, betapa pertolongan Tuhan, betapa kasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah membawa Ibu Ai bersama suami boleh mengalami, melihat dan mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Walaupun banyak cobaan, godaan, tapi mereka Bu Ai bisa saksikan, sampaikan dan katakan kalau mereka bisa keluar suami istri semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tambahkan dengan hal yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Ibu Ai yang ada. Hari lepas hari pengalaman bersama dengan Tuhan tidak akan pernah luntur dan tetap dirasakan oleh Ibu Ai yang ada, membawa, mengalami, merasakan betapa baiknya pertolongan Tuhan dalam kehidupan Ibu Ai bersama suami, bahwa anak-anak yang dikasih diberkati dengan kekuatan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat Derek, sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, semua karena anugerah Tuhan. Doa hambamu Tuhan, mari Tuhan tambahkan dengan hal yang luar biasa. Bertambahnya umur, bertambah lagi kemampuan, kapasitas yang Tuhan tambahkan, berkati, berikan dalam kehidupan Derek. Mulai dari studi pelajarannya, kehidupannya Tuhan, bahkan masa depannya Tuhan sudah rancangkan dengan hal yang luar biasa melalui orang tua. Dengan hal yang indah Derek boleh alami bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan, tolong pelayanannya juga Tuhan mampukan dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan jemaat Tuhan, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, bertemu, bersama, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu jemaat Tuhan yang ada. Hindarkan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, agar kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, ketika jemaat berpergian, suami istri bekerja berusaha, pulang dengan pertolongan Tuhan, sehat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun ada teman, kenalan, kerabat, saudara, keluarga kami yang mengalami sakit Tuhan karena pandemi COVID-19, yang positif corona, Engkau anak sekolah minggu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkanlah, jamah dengan kuasa darah-Mu, agar boleh sehat baik Tuhan, sembuh dengan pertolongan Tuhan, dan bisa boleh berkumpul lagi, bisa bersama-sama lagi Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan pembelaan Tuhan memampukan warga negara Indonesia boleh lewati pandemi ini. Karena kami percaya pandemi COVID-19 pasti berlalu dengan pertolongan Tuhan. Jemaat yang belum divaksin Tuhan tolong agar bisa divaksin semuanya, bisa boleh mengalami hal yang baik yang pemerintah sudah sediakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Lawat perumahan Taman Rahayu ini dan perumahan yang lainnya, Bandung, Jawa Barat, Indonesia ini, agar boleh terlepas dari COVID-19. Ampuni kesalahan warga negara Indonesia ini Tuhan, yang tidak dengar-dengaran akan permintaan daripada pemerintah kami. Dengan tolong pemerintah kami agar bisa boleh membawa negara ini lebih baik lagi hari lepas hari
dengan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, dengan menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari lepas hari, mulai hari ini, siang hari ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy Selamat ulang tahun pernikahan buat Ibu Ai. Selamat ulang tahun buat Derek. Day to you. Ibu lu tanggal berapa ya, Ibu lu? Belum. Aduh, selamat ulang tahun ya Derek. Selamat ulang tahun ya Derek. Iya. 16 ya, Dek. 16. Tahun depan kita mau ngerayain 17-an. Iya. Benar lagi. Ya. Ada. Tahun depan Pak Sungkono mau ngerayain 17-an nih. 17. 17 tahun. Iya, Ciana ya. 16. 2000 berapa sih? 2005. Ibu Ai, selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati ya. Wah, dapat berkat nih, dapat berkat.